Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik ya, Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ibu-ibu semuanya untuk meluangkan waktunya dalam dalam pertemuan rutin kita ya, Bu ya. Pertemuan P2K2. Oke. Jadi di sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana merencanakan utang dengan hati-hati ya, Bu ya. Dan kali ini, pada hari ini kita akan membahas tentang memilih tempat meminjam. Oke, jadi ketika ibu-ibu akan meminjam, ibu harus hati-hati karena banyak perorangan, banyak lembaga ya, Bu ya, yang menawarkan tentang pinjaman. Jadi ibu-ibu harus tahu lembaga mana, perorangan mana, tempat yang terbaik untuk ibu-ibu meminjam. Jadi kita akan bahas tempat meminjam di sini, Bu ya. Oke, di sini ada beberapa tempat untuk ibu-ibu meminjam. Nah, ibu-ibu, sebelumnya saya mau bertanya, selama ini ibu-ibu kalau minjam hutang itu kemana, Bu? Oke, Ibu Tini, biasanya kalau sering ngutang nggak, Bu, Ibu Tini? Oke, pernah ngutang ya, Bu ya? Kalau biasanya ngutang itu Ibu minjam kemana? Oke, ke saudara ya, Bu ya. Terus Ibu Dina, Ibu minjam kemana? Oke, ke koperasi. Oke, terima kasih jawaban ibu-ibu semua. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tempat untuk meminjam ya, Bu ya. Ada beberapa sumber di sini dan beberapa kelebihan dan kelemahannya ya, Bu ya. Jadi di sini yang pertama ada sumbernya dari saudara yang kata Bu Tini tadi sebutkan. Ibu Tini minjem di saudara atau di kerabat dekat. Itu proses peminjamannya itu mudah ya, Bu ya. Mudah kalau dia punya uang. Oke, mudah. Kemudian ada rentenir atau bank keliling. Di sini peminjamannya mudah, proses peminjamannya mudah. Kelompok simpan pinjam termasuk PKK, arisan atau PKH. Ini di sini mudah ya, Bu ya, untuk proses peminjamannya. Kemudian koperasi simpan pinjam cenderung rumit karena di sini harus mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen gitu, Bu ya. Kemudian ada bank. Di sini prosesnya juga rumit karena mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses benar lebih ketat. Oke, gitu, Bu ya. Kemudian ada namanya jaminan, Bu, kalau minjem itu biasanya. Tapi kalau di saudara biasanya nggak ada namanya jaminan, Bu ya, karena kita saudara, jadi itu tidak ada. Nah, kalau di rentenir ya ada yang memakai, ada juga yang tidak. Tapi biasanya tidak, karena dia langsung meminjamkan biasanya. Oke, kalau kelompok simpan pinjam ya itu tidak ada jaminan. Kalau koperasi simpan pinjam di sini biasanya itu ada ya. Biasanya itu bentuknya BPKB, Bu ya, BPKB sertifikat rumah, BPKB kendaraan bermotor ya, Bu ya, gitu. Kemudian bank, di sini juga jaminannya perlu. Ya biasanya sertifikat rumah, sertifikat tanah, ya, dan kendaraan BPKB kendaraan bermotor. Oke. Selanjutnya di sini ada batas maksimal pinjamannya nggak ya? Oke, kalau dari saudara itu biasanya ada karena keterbatasan kemampuan dari saudara kita yang kita pinjam ya, Bu ya. Oke, jadi kalau yang rentenir itu ibu meminjam kecil, meminjam besar, biasanya mereka menyanggupinya, gitu ya, Bu ya. Kemudian kelompok simpan pinjam ada ya, tergantung kesepakatan antara anggota-anggota kelompoknya gitu ya. Biasanya itu dua kali jumlah simpanan. Kemudian koperasi simpan pinjam di sini ada ya, Bu ya, tergantung peraturan yang berlaku. Kemudian bank ada tergantung nilai jaminan yang diberikan. Oke, selanjutnya kita
harus pertimbangkan dari bunga atau total pengembalian. Ya Bu ya, kalau saudara itu biasanya tidak berbunga karena namanya saudara, nggak mungkin kita bungakan. Walaupun ada, itu pasti rendah sekali gitu. Kemudian rentenir atau bank keliling itu biasanya tinggi sekali Bu ya, karena ya tadi lintah darat istilahnya Bu. Kemudian kelompok simpan pinjam itu cenderung rendah, kemudian koperasi simpan pinjam cenderung rendah, dan bank itu biasanya bunganya tinggi. Kemudian dari faktor cara pengembalian, kalau saudara bisa kita diskusikan, nego begitu ya. Kalau rentenir itu harus ketika tanggal sekian ibu harus membayar, ibu dari lewat tanggal itu pasti kena bunga lagi, lewat dari situ kena bunga lagi gitu Bu ya. Kemudian kelompok simpan pinjam, PKK, arisan PKH itu bisa kita sesuaikan. Kalau koperasi simpan pinjam itu tidak bisa karena sudah ada ketentuan dari koperasinya. Kemudian bank itu tidak juga karena sudah ada ketentuan dari pihak bank. Oke, ya ini sudah kita bahas sedikit tentang tempat meminjam ya Bu ya. Jadi setiap lembaga pemberi pinjaman itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita tidak perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita akan nonton film sedikit ya Bu ya. Nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng apa sih isi film tersebut. Oke. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Sudah kita saksikan semua ya filmnya tadi tentang Ibu Lili. Itu bagaimana Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, ya bagus jawabannya Bu ya. Jadi dari film itu bisa kita ambil kesimpulan, pinjaman dengan rencana matang itu akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian, akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin cukup sampai di sini ya materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.